Ketemu lagi di Hot Room. Tadi saya barusan mendengar bahwa seluruh tersangka sudah diserahkan oleh penyidik ke kejaksaan. Ya, sudah hari ini sudah diserahkan. Ya, jadi kita dalam waktu dekat akan menonton persidangan. Pertanyaan saya terakhir kepada Pak Lukas Simajuntak, pengacara dari keluarga Brigadir J. Apa keluhan Anda tentang tindakan-tindakan penyidikan yang kurang sempurna atau belum dilakukan? Ya, dan yang kedua, apa saran Anda berikutnya agar jaksa jangan sampai kecolongan? Ya, yang pertama tadi saya mau tanggapi dulu Pak Ginting ya, bahwa dalam sistem peradilan pidana kita memang dicari adalah kebenaran material. Ya. Tapi tidak bisa dinafikan juga dalam beberapa kasus ya yang diperhatikan oleh publik, majelis hakim itu juga mempertimbangkan social justice. Jadi memang dalam itu kasus Menteri Kelautan antara lain. Gara-gara sudah dihujat, hukumannya dikurangin. Itu kan dari segi negatifnya, Ya. teman-teman. Jadi dalam hal ini saya pikir, apakah Verdi Sambo dan yang lain-lain ini akan dihadirkan secara langsung atau via daring? Kadang-kadang akal-akalan juga, Bang. Ya. Oh, jadi Anda mempertanyakan apakah langsung hadir secara fisik? Harus, wajib. Atau daring? Kemarin saya tanya kepada Kapus Kejaksaan Agung, katanya langsung. Wajib langsung. Kenapa? Ya. Beban psikologis terdakwa itu akan lebih ringan kalau dia melewati tatapan mata langsung atau melewati kaca televisi. Tapi tapi itu kan bisa berpengaruh terhadap dua ajudan. Dia akan bertatapan dengan mata bosnya nanti. Nah, ya? kita mengikuti kata-kata dari abang kita Roni Talapesi, ya, bahwa Richard Eliezer sudah siap. Oke. Ya, perkataan seorang ini harus kita nilai positif. Jadi kalau siap, saya yakin siap. Jadi keluarga pengacara Brigadir J maunya sidangnya langsung di pengadilan. Langsung di pengadilan. Tidak melalui daring. Tidak melalui Apa lagi? Lalu itu kalau untuk input persidangan. Nah, kalau mengenai penyidik ya, saya pikir ke depan para penyidik ini harus bisa menghargai apa yang disampaikan oleh para pemimpinnya. Ya, ketika Presiden bilang buka seterang-terangnya, ketika Polri bilang buka secara transparan, ya bukan justru kita diusir gitu ya dalam tahap pada saat rekonstruksi. Ya, bukan berarti juga ketika ada info-info itu kita sepertinya sebagai pelapor itu tidak diperlukan gitu ya. Ya. Padahal justru para bos penyidik inilah yang mengakui pada saat kami meeting ya dengan Bang Kamarudin dan juga dengan Dr. Nelson, pada saat itu ada 3 jenderal ya mengatakan bahwa kami takut Bang. Itu ngomong ke Bang Kamarudin. Kalau bukan karena laporan abang, kita tidak punya ruang untuk gerak. Ya. Nah, yang saya bingung ketika kasus ini sudah mulai naik, kenapa kok justru seakan-akan kami ini posisinya tidak diperlukan lagi. Nah, ini yang ke depan, apalagi kita sama-sama caturwangsa penegak hukum, salinglah kita menghargai ya. Jadi Anda merasa habis manis apa dibuang gitu? Ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, kalau untuk jaksa, ada satu titip pesan saya buat jaksa. Ya, gimana? Jadi, saya meminta kepada jaksa nanti yang akan melakukan dakwaan dan penuntutan, berempatilah terhadap korban. Jangan dengarkan narasi-narasi yang miring ya, yang tujuannya untuk mengaburkan peristiwa yang sesungguhnya, sehingga kebenaran yang akan digali, kebenaran yang akan didapatkan nanti adalah kebenaran bagi korban, bukan kebenaran bagi para terdakwa. Terima kasih. Jadi keluarga berharap apa? Hukuman apa? Keluarga Brigadir berharap hukuman apa? Vonis apa? Seadil-adilnya. Yaitu apa? Ya, minimal seumur hidup. Minimal seumur hidup. Kepada yang terbukti bersalah. Tapi kalau ada terdakwa yang seperti contoh ya, dia melakukan atas perintah dan paksaan yang dalam analisis saya terjadi kepada Richard Eliezer, ini juga harus ada keadilan seadil-adilnya buat dia. Kalau memang dia tidak bersalah dan tidak ada mens rea. Jadi Anda terutama mentujukan pernyataan Anda kepada Sambo? Kepada semua, kecuali yang tidak punya mens rea dalam hal ini. Oke. Pak Jamil Ginting, apa analisa hukum Anda untuk kaitannya ke saat persidangan dan pembuktian 340? Apalagi yang harus dibuktikan oleh Kejaksaan Agung nanti? Ya. Kasus ini minim saksi, Bang. Minim saksi apanya? Ya, saksi yang bisa memberatkan FS ini. Karena satu-satunya saksi yang memberikan keterangan yang memberatkan cuma Baradae. Yang lain itu kelihatannya mereka, saya tidak tahu apakah mereka tidak melihat atau sengaja mereka tidak memberikan keterangan yang senyata-nyatanya. Akibatnya apa itu? Akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya, saksi ini harus dilengkapi dengan scientific evidence. Nah, scientific evidence ini nanti lebih banyak berbicara dengan daripada saksi-saksi ini gitu. Bagaimana? Kan penyidikan sudah selesai. Kan sudah dilakukan scientific evidence. Contohnya forensik terhadap bedah mayat akibat dari suatu perbuatan di mana kapan terjadinya. Balistik terhadap senjata
terus CCTV. Saya nggak tahu apakah nanti CCTV benar-benar akan dimunculkan atau tidak. Tapi kan Sambo sudah mengakui memang dia memerintahkan penembakan, jadi soal adanya 338 sudah terbukti. Ini kaitannya ke 340 itu yang berat. Ya, itu yang saya katakan tadi. Kalau contohnya kan banyak narasi yang mengatakan bahwasanya Sambo tidak menembak. Ya. Tapi konstruksi yang dipublikasikan di Polri, dia ikut menembak. Ya. Nah pertanyaannya, waktu ikut menembak, penembakan itu apakah setelah mati atau sebelum dia mati? Apakah penembakan itu yang mengakibatkan dia mati atau orang lain yang mengakibatkan Kata dia sebelum mati katanya. Sebelum mati itu. Nah, kalau itu kan narasinya ya harus pembuktian material nanti di pengadilan kan Bang. Karena nanti itu kan niat pembunuhan, kan narasinya dibilang dia nanti kalau dikatakan dia tidak pernah menyuruh untuk membunuh, tapi menyuruh untuk menembak. Ya. Nah pertanyaannya kalau dia tidak suruh menembak, apakah menembak itu akan mengakibatkan kematian? Belum tentu, kemungkinan akan mati. Tetapi dia harus yakin bahwasanya dengan tembakan dia pasti mati. Nah, apalagi tembakan di belakang kepala. Nah itu dia, apalagi kalau yang dia lakukan itu adalah yang proksima utama, artinya tembakan dialah yang mengakibatkan orang itu mati. Jadi Anda mengatakan kalau hanya satu saksi yang mengarah ke pembunuhan berencana yaitu Brada E. Ya. Anda merasa ada keraguan ini 340 bakal kena? Hakimnya, saya kelihatan hakimnya akan ragu sehingga dia harus menggali scientific evidence tadi. Apalagi kalau kesaksian itu dibantah dengan saksi yang tadi yang tidak mau menerangkan tentang apa yang seperti Baradae sampaikan. Itu jadi ada kemungkinan 3 lawan 1 gitu. Kelihatannya begitu, Bang. Dalam persidangan itu nanti. Karena sampai sekarang dia tidak terang tentang yang tidak. Padahal mereka pada tempat yang sama, pada situasi jam yang sama, tapi keterangannya tidak sama antara satu dengan lain. Ini kan justru pasti ada yang palsu keterangannya. Nah ini yang harus hakim yakinkan. Kalau memberikan keterangan palsu ada konsekuensi. Oke. Begitu, Bang. Kita akhiri diskusi. Saya siap laporin juga nanti kalau buat keterangan palsu. Ya. Oke, pemirsa, Silakan. kita akhiri diskusi kita malam ini. Marilah kita dalam waktu dekat sama-sama menonton persidangan. Ya, sesuai dengan saran dari pengacara keluarga Brigadir J, maunya katanya sidangnya jangan daring. Ya, agar langsung semua orang menonton. Ya, dan juga sesuai komentar dari Pak Jamin Ginting tadi, masih ada sedikit pertanyaan mengenai 340 pembunuhan berencana kalau saksinya hanya satu, yaitu Brada E yang menyatakan itu. Oke, kita tidak bisa mendahului, kita nonton aja nanti persidangan yang mungkin kurang dari 2 minggu akan digelar. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada narasumber Pak Martin Lucas Simajuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, dan juga ahli pidana kita Pak Jamin Ginting. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 10 malam di Metro TV